Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik, kita kembali terus melanjutkan pemikiran kita tentang pemimpin. Kali ini kita akan memikirkan pemimpin yang memimpin. Matius pasal 20 masih tetap menjadi perenungan kita. Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28. Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28. Kisah tentang permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes. Nah, ini menjadi satu pemikiran yang serius, saudara. Bagaimana di dalam kenyataan kehidupan kepemimpinan, semua itu harus diperankan. Nah, kita akan memperhatikan beberapa ayat saja yang akan kita baca. Ayat 25 sampai 28. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Pemimpin yang memimpin adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, saudara. Fakta yang pertama yang mesti kita tahu, pemimpin yang memimpin adalah pemimpin yang berada di depan. Nah, ini perlu. Ada banyak sekali pemimpin tidak berani untuk maju ke depan karena mau berlindung di balik bawahannya sehingga dia tidak akan menanggung resiko akibat kepemimpinannya. Bagi saya ini sebuah kejahatan yang mengerikan. Tetapi pemimpin bermental seperti ini banyak. Khususnya pemimpin drop-dropan begitu ya. Yang di-drop dari kiri, dari kanan. Pemimpin yang menaik atau menduduki posisinya karena menjilat kiri dan menjilat kanan. Ya, pemimpin-pemimpin yang kemudian melakukan banyak blunder sehingga dia naik menjadi satu orang yang salah pada posisinya. Nah, oleh karena itu saudara, pemimpin yang memimpin itu adalah pemimpin yang ada di depan. Dia maju. Sehingga pemimpin yang ada di depan adalah pemimpin yang bisa memberikan komando. Sehingga dia ada di atas dari seluruh orang-orang yang dipimpinnya. Ini penting. Kemampuan memiliki posisi di atas itu perlu. Sehingga dia mampu memberikan komando yang jelas. Kemana, mau di mana, dan tidak ada yang bisa menggugat itu. Nah, ini kan perlu wibawa. Nah, ini pemimpin yang memimpin. Saudara, kemampuan memimpin seperti ini, saudara jangan bilang otoriter atau diktator. Otoriter dalam sebuah kepemimpinan, sometimes itu diperlukan pada situasi-situasi tertentu. Ya, demokrasi kan tidak bisa kalau Anda lagi perang. Mau serbu musuh apa enggak? Karena mereka sudah dekat dan menyerbu. Kita mau melawan apa lari? Lalu saudara rapat dan demokrasi. Ya matilah saudara di situ. Akan menjadi santapan musuh. Sehingga itu komando mesti dilakukan. Tapi dalam situasi yang normal Anda kan tidak perlu memaksakan kehendak. Karena kita punya cukup waktu untuk berunding. Kan begitu. Sehingga saudara, kita tidak bisa memilih satu mengabaikan yang lain. Maka di depan kita menjadi pemimpinnya. Dan pada posisi itu kita berada di atas daripada orang yang kita pimpin. Kita menjadi pemberi komandonya. Maka di sini perlu satu sikap yang tegas. Di sini perlu satu wibawa. Sehingga semua orang yang dipimpin melihat dan mengikutnya. Tetapi kalau nggak ada wibawanya ya tentu dia memimpin dan dilecehkan oleh yang dipimpin. Dan yang dipimpin tidak akan mengikut. Dia ke kiri, yang dipimpin mungkin ke kanan, dan seterusnya. Maka akan terjadi kekacauan. Saudaraku, di depan, di atas. Memimpin komando. Itu sangat perlu dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itu memahami realita-realita pergumulan seperti ini dalam keseharian kehidupan kita. Maka kita perlu satu kehati-hatian, saudaraku. Oleh karena itu, setiap pemimpin harusnya mengevaluasi dirinya. Punya kapasitas enggak untuk mengkomando? Punya kapasitas enggak untuk memimpin? Punya kapasitas enggak untuk berada di depan? Punya kapasitas tidak untuk menjadi atasan? Penting. Karena itu jangan menghina dirimu dengan menjilat sehingga kau jadi pemimpin. Tapi kemudian orang mentertawakanmu karena kau tidak punya kapasitas untuk itu. Jadi pemimpin yang memimpin, dia berada di depan. Ya, dalam falsafah Jawa ini sangat dikenal ya. Di depan, di tengah, di belakang. Nah, saya meminjam seluruh pemikiran-pemikiran ide ini untuk mengatakan dalam sedikit tentu variabel-variabel yang coba kita pikirkan. Sehingga saudara yang kekasih, semangat kepemimpinan, bagaimana dia berada di depan, itu sama dengan ia bicara di atas. Nah, ini yang tidak boleh dilupakan. Di depan dia memimpin, sebagai yang di atas dia memberikan komando terhadap semua orang yang dipimpinnya. Sehingga
ya harus punya wibawa tadi. Ya, jadi ini nggak bisa ditawar-tawar. Pemimpin tanpa wibawa itu mengerikan. Maka kalau dia bilang maju, nggak ada lagi yang nanya. Semua mesti maju. Karena yang dipimpin percaya yang memimpin ini. Karena apa dipercaya? Karena kualitasnya. Tapi dia nggak berkualitas, ya jangan mimpin. Karena bisa jadi Anda tertawan anak buah, bawahan, atau mungkin Anda akan dikerjai. Dan itu bisa menjadi kengerian yang luar biasa. Karena Anda akan membawa banyak korban dalam kehidupan. Saya kasih contoh. Kalau seorang pemimpin, ya, kemudian dia gagal dalam memimpin anak buahnya. Kalau anak buahnya itu 10, masing-masing sudah berkeluarga. Maka jangan lupa, ada lagi tambah 10 istri. Punya anak 2 masing-masing. Tambah 2 anak. Maka 30 orang yang juga ikut babak belur. Gara-gara satu pemimpin yang gagal ini. Itu eksesnya bisa kemana-mana. Belum lagi kalau kita hitung orang tuanya, mertuanya, dan iparnya. Waduh, yang berduka karena satu orang pemimpin bodoh. Yang tidak mampu memimpin. Yang tidak bisa memberikan komando yang tepat. Mengakibatkan korban yang besar. Apalagi kalau sudah bicara konteks kebangsaan. Itu udah makin luas lagi, saudara. Sehingga seharusnya kepemimpinan harus diwarnai oleh kesadaran mendalam pada diri seorang calon pemimpin itu. Punya kemampuan gak untuk ada di depan? Punya kemampuan gak untuk berada di atas? Kalau tidak, jangan. Saya kira kita perlu tegas kepada diri. Sehingga tak sekedar menyambar posisi yang diberikan orang untuk menjadi pemimpin. Padahal kita tidak mempunyai kemampuan. Soal kemampuan ada, tapi gak maksimal Pak, belum matang. Itu kan masalah proses. Itu berbeda. Tapi benih itu sudah ada. Itu yang perlu. Nah jadi saudara, di depan memimpin, di atas memberi komando menjadi sesuatu yang sangat perlu dalam kehidupan seorang pemimpin. Nah karena itu kita mesti belajar. Kalau di dalam rumah misalnya seorang ayah menjadi pemimpin, tapi apa-apa yang ngambil keputusan ibu. Si ayah ditanya nggak pernah bisa. Wow, maafkan saya saudaraku, Anda menghina keluarga Anda sendiri. Lalu anak nakal, sang pemimpin bapak nggak bisa ngaturnya, malah cenderung menyerah. Bahkan berkelahi anaknya berani melawan dia. Anda sudah gagal memainkan peran dan tugas. Tapi herannya banyak orang minta dikasihani. Waduh anak saya begini dan berkeluh kesah segala macam. Tanpa mau mengintrospeksi bahwa kita punya kesalahan. Nah karena itu ini menjadi sangat perlu. Pemimpin dimanapun Anda ada. Di dalam rumah, dalam gereja, di kantor, di organisasi, dimanapun. Ingat ketika Anda memimpin di belakang Anda. Ada orang-orang yang harus dipertanggungjawabkan. Ke kiri ke kanan mereka. Ada lagi jiwa-jiwa yang semakin panjang. Jadi ambil bagianlah, bertanggung jawablah sepenuhnya. Ya, ini bagian pertama yang perlu untuk kita pikirkan bersama-sama. Bagaimana seharusnya hidup di depan dan di atas itu. Yang kedua, di tengah dan bersama. Di tengah ada bersama-sama dengan mereka itu menarik, saudara. Anda mesti mampu mengomando, tetapi kalau Anda tidak dekat dengan orang yang dipimpin, maka tugas di depan menjadi sulit. Karena itu di tengah dan bersama itu menjadi sangat perlu. Di sini kedekatan-kedekatan emosi menjadi sangat penting. Bagaimana kita berbagi dengan bawahan kita. Bagaimana kita membantu dia untuk mengangkat beban yang memang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga kita membantu dengan sedikit meringankan dia. Bagaimana kita mau tahu terhadap situasi dan kondisinya. Itu di tengah. Karena kalau melulu di depan, kalau melulu di atas, kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi pada anak buah kita. Yang kita tahu cuma satu, apa yang harus kita katakan dan kita lakukan. Itu bahaya. Karena bagaimanapun orang yang dipimpin, kita harus dekat dengan mereka. Karena mereka yang kita pimpin. Kedekatan akan mempermudah banyak tugas yang bisa kita lakukan. Komando yang kita berikan. Jadi di tengah dan bersama menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Disitulah kita memberikan sesuatu nilai pada diri mereka. Itu menjadi kedekatan yang menyatu dengan orang-orang yang kita pimpin. Ya kalau zaman dulu ya namanya bos sama anak buah jaraknya gila jauh banget gitu ya. Sekarang kan kita mesti belajar. Bisa makan sama-sama, beracara sama-sama. Ya, tanpa kehilangan kewibawaan. Anda tidak perlu jaim, lalu jaga-jaga image sebegitu ya. Seakan-akan kemudian nanti kalau saya ke bawah, mereka kurang ajar dong. Saya bilang tidak akan itu. Mereka akan kurang ajar kalau kau tidak punya kapasitas. Mereka akan kurang ajar karena kau memang tidak ada kemampuan memimpinmu payah. Mereka akan kurang ajar kalau kau tidak jelas dalam mengkomando. Nah karena itu kita seringkali juga menyalahkan yang dipimpin. Sekalipun memang ada fakta aktual. Ada orang yang menjadi anggota saja pun tidak mampu jadi anggota yang baik. Anda tinggal menyaringnya. Itu pemimpin yang baik. Sudah melakukan pendekatan, sudah melakukan ini itu tidak pas. Ya sorry, dia mesti dicoret dari kelompok itu. Nah, di sini kemudian orang Kristen mulai diuji. Wah itu kan kejam Pak. Kita kan mesti mengasihi orang. Nah ini kesalahan. Menseleksi
Bukan berapa dan membuat tidak lulus bukan berarti tidak mengasihi. Apa saudara kalau sekolah-sekolah Kristen semua langsung lulus SD, SMP, SMA, ujian ataupun naik kelas? Karena kalau nggak lulus nggak kasih dong. Itu kan tidak bertanggung jawab. Makanya tindakan-tindakan itu adalah tindakan-tindakan yang sudah seharusnya. Jadi ada di tengah. Bagaimana bersama-sama dengan mereka, dekat dengan mereka, ya, menyatu. Ini menjadi sangat perlu. Kedekatan dan menyatu menjadi sesuatu yang sekaligus di mana kita bisa menggali potensi yang ada pada orang yang kita pimpin. Ya, ini perlu. Saya punya banyak teman. Saya tahu si A punya bisa apa, si B punya bisa apa. Ya, kadang-kadang ada yang kita mau, kita nggak punya itu. Kendala kepemimpinan adalah ketika kita mendelegasikan, lalu mungkin agak macet, tidak terlalu mulus, itu selalu bisa datang terjadi. Tapi paling tidak, kita terus mesti belajar memunculkan pemimpin. Tapi banyak juga orang yang tidak siap pada perbedaan tes yang dialaminya. Yang selalu merasa dia mampu dan punya prinsip satu arah. Nah ini jadi repot, karena tidak lagi cross checknya. Nah ini juga harus hati-hati saudaraku. Sehingga kita memang harus mampu menalar dalam kehidupan kita. Iya. Nah karena itu pemimpin harus ada di tengah, kedekatan dan bernyatu. Dan itu akan membuat dia mengenal orang yang dipimpinnya. Bisa dipakai apa tidak? Diteruskan apa stop? Itu perlu. Supaya tidak apa? Dalam konteks perusahaan misalnya tidak jadi high cost. Kalau nggak ini jadi high cost nih. Kalau dalam konteks perang tidak membahayakan. Jangan-jangan gara-gara satu orang yang pengecut ini tahu-tahu saking takutnya dia teriak. Tahu musuh di mana persembunyian, matilah semuanya. Kan begitu. Atau dia menjadi batu sandungan. Kalau itu bicara dalam pelayanan misalnya. Nah maka kedekatan tadi bukan saja memompa semangat pengabdian orang yang dipimpin, tapi sekaligus mengetahui potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Yang mungkin bisa digali, ditumbuh kembangkan. Nah ini perlu sekaligus mencari bibit. Siapa yang bisa diorbitkan. Ya. Saudara orang timur saya kira memang ada hal yang kurang baik pada diri kita. Tidak semua yang timur itu jelek begitu ya. Tetapi saya kira memang soal sikap-sikap yang tidak pada tempatnya. Tidak berani berbicara terus terang, tidak berani mengajukan pendapat, tidak berani melakukan koreksi-koreksi. Tetapi kemudian menjadikan itu konsumsi di belakang. Kalau benar Alkitab bilang jangan takut. Tapi kalau salah hati-hatilah. Jangan mengada-ada. Ya, saya kira ini bagian-bagian yang perlu. Sehingga dengan jujur kita harus melihat, mengkoreksi. Apakah kemudian apa yang kita kerjakan itu baik apa tidak baik, berhasil atau tidak berhasil. Saya pikir orang-orang Indonesia, orang timur begitu pada umumnya paling pintar menilai orang lain tetapi tidak pintar menilai diri. Padahal kita mesti mampu menilai orang lain tapi juga mesti mampu menilai diri sendiri. Jangan jadi pincang. Mimpin diri nggak bisa. Apalagi mimpin orang lain. Mau coba-coba menilai orang lain terus menilai diri saja tak bisa. Kan gagal kita ini. Nah oleh karena itulah menjadi poin penting bagaimana pemimpin yang memimpin itu berada di tengah bersama sebuah kedekatan menyatu. Mari kita pikirkan itu. Ini menjadi perlu dalam diri kita, ini menjadi perlu dalam hidup kita saudaraku yang kekasih. Ya, pemimpin yang memimpin. Yang ketiga, yang menjadi bagian juga yang perlu kita pikirkan saudara. Menjadi poin bagi seorang pemimpin adalah berada di belakang. Di belakang, di bawah. Wih, bagaimana ini? Masa pemimpin ada di belakang? Nah di belakang artinya tentu dalam konteks mendorong anak buah sehingga bisa lebih maju. Mendorong orang yang dipimpin sehingga bisa terus bergerak secara dinamis. Itu loh. Bukan di belakang lepas tangan. Ya, di bawah dalam pengertian juga memberikan kesempatan. Memberikan kesempatan anak buah untuk memimpin. Oke, kamu jadi pemimpin. Saya ikutin. Keputusannya apa Pak? Kamu atur. Sambil kita nilai. Bagus apa tidak dia membuat keputusan? Kan begitu. Nah itu kesempatan yang harus dimunculkan. Ya, saya menemukan beberapa mutiara dalam pelayanan saya. Orang-orang yang bagus saya lihat. Punya potensi. Tapi sekaligus saya juga melihat betapa banyaknya orang-orang yang berputar-putar. Tanpa pernah bergerak maju. Ya. Nah jadi kita mesti ada kesempatan. Apa yang kita berikan kepada orang yang kita pimpin. Untuk memainkan peran. Untuk tampil sebagai pemimpin itu. Karena bagaimanapun juga satu waktu, suka atau tidak, regenerasi itu harus ada. Nah ini harus dilakukan. Nah jadi di belakang ataupun di bawah tadi, mendorong dan memberikan kesempatan tadi, menjadi satu poin yang perlu untuk kita pikirkan. Bagaimana itu bisa maju dalam kehidupan. Bagaimana itu bisa menjadi sebuah kenyataan. Nah ini harus dilakukan saudaraku. Nah, mari kita pikirkan itu.
Mari kita kerjakan itu. Sehingga dengan demikian kita bisa sungguh-sungguh memainkan peran kita. Bagaimana kita menggapai nilai-nilai yang penting. Mampu memimpin, berada di depan, mengomando. Ada di tengah, dekat dengan setiap orang yang dipimpin dan menyatu. Ada di belakang, mendorong dan memberikan kesempatan. Sehingga akhirnya kita melahirkan calon-calon pemimpin yang bagus-bagus. Ya, karena kaderisasi, regenerasi, ini memang tidak menjadi persoalan sederhana. Karena ternyata dalam masalah-masalah kepemimpinan, banyak sekali pemimpin-pemimpin yang hebat, yang besar, tapi tidak bisa melahirkan pemimpin besar. Dia hanya bisa besar pada dirinya. Nah, ini perlu untuk kita pikirkan sama-sama, saudaraku. Nah, karena itu seorang pemimpin harus berani juga ada di belakang untuk mendorong orang yang dipimpinnya, sehingga mempunyai gairah semangat untuk maju. Dia juga harus berani ada di bawah untuk memberikan kesempatan orang yang dipimpinnya menjadi pemimpin sembari dia mencermati dan mengamati. Kemampuan itu memberikan penilaian. Dan puji Tuhan kalau dia kemudian menemukan ternyata orang ini bibit pemimpin yang bagus di kemudian hari. Indah bukan? Nah, oleh karena itulah saudaraku yang kekasih, pergumulan demi pergumulan dalam kehidupan keimanan kita menjadi satu pergumulan demi pergumulan yang harus kita jalani dalam cara yang bertanggung jawab. Di tengah, di depan, di tengah, di belakang. Di atas bersama, di bawah. Itu menjadi bagian yang tidak terhindarkan. Nah, itulah pemimpin yang memimpin. Apakah Anda di situ? Ya, jadi pemimpin jangan bersembunyi di balik orang-orang lain, umat lain. Jangan bersembunyi di balik majelis atau pengurus. Itu memalukan. Keluar. Seorang ayah jangan hanya bisa berkeluh kesah, tapi tidak mampu untuk memimpin anak-anak. Itu bahaya. Jangan biarkan itu terjadi. Tetapi bukan berarti Anda kemudian jadi orang kasar yang mau menghabiskan anak itu. Tentu tidak. Ingat tadi di depan, saudara memimpin, di atas memberi komando. Ingat tadi di tengah, kedekatan dan menyatu. Untuk tahu apa potensi anak buah kita. Di depan memimpin komando, untuk tahu kemana tujuan kita. Di belakang, di bawah. Menemukan orang yang bagus tadi, itu untuk menumbuhkan calon-calon pemimpin masa depan. Karena jangan lupa, pemimpin yang besar mampu melahirkan karya-karya besar, tapi juga mewariskan kepemimpinan dengan cara yang besar, sekalipun pemimpin berikutnya mungkin muncul tak sebesar dia. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, itu sebab di dalam konteks pemimpin yang memimpin ini perlu kita memahami sungguh-sungguh bagaimana memainkan peran kita dalam kehidupan kita. Yesus, para rasul sudah memainkan peran yang hebat sekali. Jangan tanya soal Yesus, tapi paling tidak lihatlah apa yang dikatakan oleh Paulus misalnya. Ketika dia berkata kepada Timotius, Timotius, percayakanlah kepada orang yang layak dipercayakan, yang cakap menanggung segala sesuatu, tugas-tugas berikutnya. Seperti dia sudah mempercayakan kepada Timotius, sehingga dia memunculkan Timotius menjadi generasi yang baru, pemimpin yang baru. Timotius bukan rasul, karena itu jabatan anugerah Allah yang tak bisa dipilih-pilih oleh seorang. Tetapi Timotius sudah memainkan peran dengan cara yang luar biasa. Timotius sudah memainkan peran yang hebat dalam kehidupannya, sehingga dia bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhannya. Saudaraku yang kekasih, bukankah kepemimpinan menjadi sesuatu realita yang unik, yang indah, yang bagus, yang hebat? Tidakkah Anda rindu untuk menjadi pemimpin itu? Jadilah pemimpin yang memimpin. Catatkanlah prestasi dan reputasi yang bagus dalam kehidupan. Buatlah anak-anak buah Anda, orang yang di bawah Anda, mengenal dan mengenang dalam penuh kekaguman. Karena saudara sudah menjadi pemimpin yang hebat. Dan mereka belajar banyak dari Anda. Mereka bertumbuh, berkembang untuk hidup demi kemuliaan nama Tuhan. Alangkah indahnya. Karena itu jangan puas dengan apa yang sudah saudara kerjakan sebagai seorang pemimpin. Terus koreksi dan periksa mana yang bisa ditingkatkan. Sehingga Anda bisa menggapai kemungkinan tertinggi yang bisa digapai. Dan Anda disebut pemimpin yang berprestasi. Yang luar biasa. Yang selalu hadir di tengah kehidupan orang yang dipimpinnya. Ia ada di depan untuk memberi komando dan arah. Ia ada di depan untuk bertanding dan tak takut kalah. Tapi dia ada di tengah, sangat dekat dan menyatu. Dia ada di tengah, dia tahu keunggulan sekaligus kekurangan orang yang dipimpinnya. Dia di tengah, dia tahu mana yang direkrut dan mana yang tidak pas ada di situ. Di belakang dia mendorong, ia memotivasi, ia memberi kesempatan,
Itu di belakang, di bawah. Sehingga anak buahnya punya kesempatan memimpin dan belajar menjadi pemimpin. Maka gereja akan diwarnai dengan pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Yang dipersiapkan bukan muncul hanya karena eksiden atau situasi yang tidak terkendali atau dengan sendiri. Itu berarti tidak ada regenerasi. Semoga kita memikirkannya. Baik sebagai pemimpin dalam rumah ayah, pemimpin dalam kantor manajer atau atasan, pemimpin dalam gereja, majelis atau pendeta. Kita mainkan peran kita. Lebih lagi dalam konteks kebangsaan ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang terus mengajar kami untuk semakin memahami betapa dalamnya nilai-nilai kepemimpinan supaya kami mampu memainkan peran sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu, tolong tuntun pimpin kami dalam hidup kami, dahului dalam tiap langkah kami, sehingga apapun yang kami lakukan, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di dalam surga, ini kami tuntun pimpin kami dalam kasih-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, biar Tuhan sendiri yang menolong kami untuk menjadi pemimpin yang tepat di tempat di mana Tuhan tempatkan kami. Terpujilah Tuhan. Amin.